Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, yang hadir pada misa sore hari ini, ada yang anak-anak, ada yang remaja, dewasa, dan orang tua. Ada yang mereka baru saja dibaptis pada Paskah kemarin. Ada yang sudah cukup lama dibaptis dan ada yang sudah khatam dalam pembaptisan. Saya ingin menyasar mereka yang sudah lama dibaptis. Meskipun sudah lama dibaptis, dalam pengalaman membuktikan ada sekian banyak orang kemudian mengundurkan diri dari gereja Katolik. Atau kita juga menemukan, meskipun kita sudah lama di dalam pergumulan sebagai orang Katolik yang mengimani Kristus yang bangkit, ternyata juga masih muncul keraguan-raguan, masih muncul hal-hal yang tidak membuat dirinya percaya akan Tuhan. Hal itu sama dengan peristiwa yang kita temukan kitab suci pada hari ini. Meskipun Paskah adalah sukacita, Paskah itu ada haleluya, karena Yesus sudah bangkit dari mati. Tetapi meskipun sudah memasuki Paskah yang ketiga, para murid masih tetap putus asa. Pengalaman yang sama kita temukan dalam diri mereka. 2 orang murid kemudian mundur untuk pergi ke Emmaus dan kembali ke hidup yang lama. Petrus dan kawan-kawannya juga demikian, dan semua menjadi ketakutan, pintu-pintu dikunci dan seterusnya. Maka pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang mesti kita pelajari supaya kita semua bisa mengerti tentang arti kehidupan dan arti iman yang kita miliki? Mari kita mencoba melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, Tuhan dalam gelap. Suka dan duka, gembira dan nestapa, tangis dan tawa silih berganti mengiringi hidup kita. Ketika giringan tangis, duka dan nestapa hadir mendera hati, semua tampak gelap gulita. Apalagi kesedihan itu akibat kehilangan orang yang sangat dicintainya. Gelap makin pekat, rasa putus asa segera menembus dada. 2 murid dari Emmaus menjadi contoh yang nyata. Para murid lain juga tidak jauh beda. Keadaan menjadi lebih parah. Kesedihan yang mendalam seperti ini akan semakin menggelapkan. Para murid benar-benar kehilangan Tuhan. Kehadirannya malah dikira hantu yang menakutkan. Maka kata Tuhan itu bisa diplesetkan jadi hantu. Kata-katanya kan sama, cuma dibalik aja. Tuhan dibalik, halnya di depan jadi hantu. Jadi hati-hati. Kadang-kadang diceritai, wah saya melihat Tuhan tadi dalam pengalaman doa saya. Jangan-jangan yang dilihat hantu. Melihat hantu dikira melihat Tuhan. Sebaliknya, ketika Tuhan datang mengunjungi kita, wah ada hantu di sini, di gereja ini ada hantunya gede-gede dan seterusnya. Ada hantu namanya Ari, ada hantu namanya Yadi, ada hantu namanya Manai, bisa gitu. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita seperti ini. Damai sejahtera yang dibawa Tuhan justru makin terasa menggelisahkan. Pertolongan Tuhan malah dipandang sebagai hukuman. Apa yang mesti kita temukan dari pengalaman seperti ini? Kitab Mazmur bab 34 ayat 18 menulis demikian. Tuhan dekat kepada mereka yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang terhina semangatnya. Jadi kalau di sini pada sore hari ini ada orang-orang muda yang matanya sembab karena putus cinta, ingat
Tuhan dekat dengan kamu. Yang hari ini mungkin sedih, baru bertengkar di rumah dengan pasangan hidupnya. Ingat, Tuhan dekat dengan kamu yang mulai patah hati. Di sini mau mengatakan, justru di tengah kesedihan, kesulitan, persoalan yang mungkin atau barangkali belum ada penyelesaiannya, Tuhan sebenarnya datang. Yang seringkali justru inilah yang kita lupakan. Seakan-akan Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak tampak dan seterusnya. Malah kita yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan, seakan-akan Tuhan sedang menghukum aku ini. Padahal dalam kondisi yang seperti itu setelah kita Mazmur, Tuhan sedang datang. Maka dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, justru ketika mereka ada di padang gurun yang seperti itu, 40 tahun mereka berjuang di padang gurun, mereka justru menemukan Allah Yahweh yang kemudian menjadi kekuatan bagi mereka sepanjang hidup secara turun-temurun. Dan juga kita bisa melihat pengalaman di dalam penjara yang gelap, justru Yohanes dari salib itu menemukan Allah yang dicintainya selama ini. Inilah yang mesti kita ingat. Jadi kalau Anda sedang sakit, jangan cemberut. Bersukacitalah dan katakan, Tuhan, terima kasih karena aku hari ini sakit. Bisa enggak kira-kira seperti itu? Kesandung jatuh kemudian tangannya patah, Tuhan, enggak apa-apa tanganku patah. Masih ada tangan kiri atau kanan yang dipakai. Tapi jangan berkata demikian ketika pasanganmu diambil orang. Tuhan, terima kasih, pasanganku telah diambil orang. Tapi yang jelas mau mengatakan bahwa dalam peristiwa-peristiwa hidup yang sedemikian tidak mengenakkan, justru disitulah sebenarnya kita sedang mendapatkan kuasa dari Tuhan. Memang Tuhan seringkali hadir dalam gelap hidup kita. Yang kedua, Tuhan dalam damai. Ketika mengunjungi para muridnya, Yesus selalu mengawali dengan kalimat damai bagi kamu. Atau di teks yang lain mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Atau bahkan dalam satu kesempatan Yesus bisa mengatakan damai ini sebanyak 3 kali. Maka saya itu kalau khotbah selalu mencoba 3 itu supaya saya ingat bahwa Yesus sampai 3 kali juga itu mengatakan damai dalam satu kesempatan. Berarti kata-kata ini yaitu damai bagi kamu sangat penting dalam kehidupan. Boleh dikatakan kalau mau dibahasakan dengan bahasa sekarang, damai sejahtera itu adalah obat penawar bagi hati yang gelisah, takut dan cemas. Obatnya itu. Dan itu dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Ketika hati masih kalut, para murid menjadi takut. Begitu hati mereka damai, persoalan hidup bisa terurai. Semangat kembali mencuat, harapan indah kelihatan, putus asa tidak lagi mengemuka. Oleh karena itu, hati yang damai adalah kunci penting untuk mengatasi persoalan sekaligus merangkai hidup di masa depan. Dari hati yang damai, Yesus yang bangkit bisa dikenali. Dalam hati yang damai, perubahan hidup akan terjadi. Yang jahat menjadi bertobat, yang sakit menjadi sembuh, yang berselisih akan berangkulan, yang miskin mendapatkan kesejahteraan, yang terbelenggu akan dibebaskan, yang berdosa diampuni oleh Allah dan disatukan kembali dengannya. Inilah yang luar biasa, yang terpenting dalam hidup kita. Kenapa Tuhan itu setiap perjumpaan dengan para muridnya, kata pertama yang muncul adalah damai bagi kamu. Inilah anugerah penting dalam masa Paskah ini. Dan dari pihak kita dimintakan partisipasi aktif dan kreatif.
Artinya kalau Tuhan sudah menganugerahkan damai, kita diajak untuk tidak cuek, biasa-biasa aja. Tapi kita sungguh-sungguh menjadikan hati ini terbuka. Oh iya ya, Tuhan itu menganugerahkan damai dalam hidupku. Mengapa aku masih juga bersedih ini? Tuhan menganugerahkan damai kepada hidupku ini. Kenapa aku masih juga berputus asa? Poin yang ketiga, Tuhan dalam Ekaristi. Ada satu hal yang menarik yang bisa kita geluti di seputar Paskah ini. Dan kiranya hal itu perlu diperhatikan. Dalam setiap penampakan Paskah, Yesus melakukan sekurang-kurangnya 3 hal berikut. Yang pertama, dia menerangkan isi kitab suci. Kemudian menunjukkan luka-luka baik di tangan dan di kaki, bahkan juga di lambungnya. Dan yang ketiga, memecah-mecahkan roti. Itu tindakan yang dilakukan oleh Yesus, sekurang-kurangnya itu. Dengan sabda, Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti tentang derita, salib dan kebangkitan yang dialami oleh Yesus. Melalui tangan dan lambungnya, juga kakinya, bekas luka-luka itu, Yesus memberi bukti bahwa pengorbanan cinta kepada manusia itu nyata dan bukan hanya omong kosong belaka. Dan dengan mengulangi Ekaristi yang selalu diulang oleh Yesus setelah dia bangkit dari mati, Yesus membagi-bagikan dirinya agar menjadi kekuatan bagi para muridnya. Itulah tindakan penting yang kita lihat dalam seputar Paskah. Apa yang terjadi setelah itu? 2 murid dari Emmaus berkobar-kobar kembali karena menemukan Yesus lagi setelah Yesus memecah-mecahkan kitab suci, memecah-mecahkan roti dan membuka pikiran mereka dengan mengerti kitab suci. Petrus yang telah menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali bertobat dan kemudian mewartakan sabda Allah dengan gigih. Para murid yang lain yang sedih dan berbeban berat berubah menjadi gembira, penuh harapan dan kreatif mewartakan kebangkitan Tuhan. Kalau demikian adanya, Ekaristi selalu menyembuhkan luka-luka batin. Enggak usah ada misa penyembuhan, Ekaristi itu sebenarnya sudah menyembuhkan luka batin. Lalu kalau sudah disembuhkan luka-luka batin setiap orang karena Allah dikatakan dalam konsekrasi demi pengampunan dosa, itulah yang luar biasa bagi hidup kita. Maka kemudian hati yang diampuni, terbebaskan dari luka-luka batin tadi, dipenuhi dengan damai sejahtera. Sehingga kemudian Paskah itu selalu melahirkan harapan baru untuk hidup mulia bersama dengan Tuhan. Sehingga pesan saya sebagai pesan penutup, setelah Anda misa pada sore hari ini, jadikan bahwa ini adalah awal sukacita Anda. Nanti ketika pintu dibuka, jadi setelah selesai itu gak usah ramai dulu. Kan biasanya itu kan ramai, apalagi yang tua-tua itu kan ramai, gitu kan. Slow dulu, buka pintu, keluar kemudian mengatakan, Tuhan, terima kasih atas kesembuhanmu hari ini untukku. Pulang, kalau tadi sebelum berangkat bertengkar, langsung ketemu dan minta maaf. Maka hidup Ekaristi bukan hanya ritual, tetapi menjadi sesuatu kekuatan dalam diri kita. Jangan sampai Anda datang ke sini hanya kewajiban. Ya ini malam minggu, sebelum nanti kedugem, misa dulu. Jangan begitu ya. Jadi kalau kewajiban kan ya sama aja, pokoknya sekarang misa, nanti sudah ini malam panjang kedugem gitu ya. Besok mabuk dan akhirnya lupa apa yang disabdakan hari ini. Tapi yang jelas
mau kemanapun, pulanglah dengan hati yang telah didamaikan. Anda diampuni oleh Tuhan, Anda dicintai oleh Tuhan. Kalau tidak, percuma Tuhan itu mati untuk kita. Semoga dengan demikian semangat Ekaristi menjadi semangat baru bagi hidup kita kini dan sepanjang masa. Amin.